Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Udah sarapan tadi? Ya. Cuaca pagi ini agak mendung-mendung gerimis, agak dingin, jadi tetap jaga kesehatan. Oke baik, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Oke. Mohon ketua kelas Mas Argo dipimpin berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil Islam. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sudah siap belajar hari ini? Oke. Sebelum kita mulai, Pak Wais minta kalian berdiri sebentar. Yuk, berdiri sebentar. Pak Wais cek apakah ada yang masih ngantuk. Kita berhitung ya. Kita ice breaking dulu. Kalau Pak Wais bilang sampai kelipatan genap 4, berarti diganti dengan dot. Kita aja ya, paham ya? Jadi 1, 2, 3 dot. 5, 6, 7 terus 9, 10, 11 paham? Oke, siap? Oke, kita mulai. Pak Wais juga ikut. 1, 2, 3. Dar, 5, 6, 7, dar. ya, kita tepuk tangan kita semua. Oke, boleh duduk kembali. Oke, baik. Pak Faiz absen dulu. Aziza, Hadir. Argo, Rian, Fikri. Oke, alhamdulillah hadir semua hari ini. Oke, sekarang arahkan pandangan ke sebelah sini. Pak Faiz akan menyampaikan tujuan pembelajaran di hari ini. Oke, jadi di hari ini pada materi ini kita akan menganalisis peran dan keteladanan tokoh ulama Islam di Indonesia. Ada di sini ada Hamzah Al-Fansuri. Tapi sebelumnya saya tunjukkan gambar. Apakah ada yang pernah lihat atau kenal, pernah tahu di internet barangkali? Nah, ini. Ada yang tahu ini siapa? Ada yang pernah tahu, pernah lihat di internet, mungkin di TikTok? Tidak pernah ya? Di mana lagi? Di HP kalian? Di Instagram pernah lihat? Ada yang sudah tahu? Mas Noval sudah tahu? Oh, belum tahu. Oke. Jadi di sini sepintas ada Syekh Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani yang paling pojok ini, atau dikenal dengan Mbah Soleh Darat. Pernah tahu kalau Mbah Soleh Darat? Ada yang pernah ziarah ke sana? Ya, ini nama beliau Muhammad Sholeh bin Umar As-Samarani atau Mbah Soleh Darat. Nanti kita gali lebih dalam. Sekarang kita simak dulu video seberapa jauh terpengaruh Islam di negara kita. Karena Islam hadir di Indonesia, kita tahu di materi sebelumnya tidak ada pertumpahan darah, tidak ada perkelahian. Islam datang ke Indonesia dengan cara yang damai. Coba kita lihat. Yo guys, untuk kembali di Indonesia. Pembahasan kali ini masih seputar agama Islam yang berkembang di Nusantara. Berkembangnya budaya Islam di Nusantara telah menambah pasangan budaya nasional Indonesia. Tadi sudah kita lihat betapa banyak sekali peninggalan bentuk fisik maupun non fisik ya. Tadi ada bangunan, itu bagian dari akulturasi budaya. Jadi Islam tidak menghancurkan, mengubah budaya, tidak, tetapi include di dalamnya, diarahkan dengan yang baik. Tadi ada bangunan apa tadi di Menara Kudus, kemudian ada Masjid Demak tadi, kemudian ada Arab Gundul, pernah tahu ya? Arab Gundul, Arab Pegon. Kalau dulu pas kamu MTS-nya di pesantren pernah tahu, yang nggak ada harokatnya. Baik, untuk lebih dalam lagi, sekarang Pak Faiz bagi menjadi 6 kelompok untuk nanti kalian diskusi sesuai tema yang saya berikan. Jadi ada 6 kelompok, nanti pas ada 6 tokoh, nanti masing-masing tokoh silahkan didalami sesuai dengan instruksi di LKPD yang akan Pak Faiz berikan. Itu ya. Setelah selesai diskusi, saya kasih waktu kurang lebih
15 menit untuk nanti diskusi. Setelah diskusi dibuat berupa PPT. Bisa pakai apa anak-anak? Pakai Canva bisa, atau kamu buat poster juga bisa, dalam bentuk mind map juga boleh. Gak apa-apa, yang penting nanti kita presentasikan di depan. Ini ya. Oke, ini sudah sesuai kelompoknya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Sekarang silahkan ini didiskusikan bersama dengan kelompok kalian. Oke. Tulis peta konsep yang akan dikerjakan nanti. Jadi di sana sudah ada perintahnya, ada 4 poin yang sudah Pak Faiz siapkan di sini. Kalian saya minta untuk apa tadi? Menganalisis peran dan keterangan tokoh para ulama yang ada di Indonesia. Oke, silakan bisa didiskusikan, dikerjakan. Oke. Jika ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, saya bingung, Pak ini gimana buatnya, bisa ditanyakan. Oke, baik, sudah selesai semua ya. Oke, sekarang silakan dipaparkan. Ini Pak Faiz acak, tidak urut ya. Kita pakai Google Sheet ya. Kita pakai aplikasi Wheel of Names. Jadi dalam pembelajaran ini sekali lagi kita menggunakan pendekatan PBL, Problem Based Learning. Jadi nanti dari kasus tadi yang sudah saya berikan, kalian diskusikan secara kelompok tadi. Itu bagian daripada pemecahan masalah dengan diskusi, dengan menggali, meneliti, menganalisis. Hasilnya dari ya sudah kamu gali, diskusikan bersama terkait dengan tokoh ulama tadi untuk sekarang dipresentasikan. Oke, kita lihat siapa yang pertama kali akan maju ke depan. Silakan disiapkan. Kelompok F. Oke. Silakan kelompok F. Disiapkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F. Saya Cahaya Nopal Utama. Saya Agus Setio. Saya Pian Setio. Di sini kita akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tadi. Yang pertama, Hamzah Al-Fansuri. Latar belakang Hamzah Al-Fansuri tahun 1530 sampai 1600 adalah seorang ulama besar asal Aceh yang dikenal sebagai tokoh utama dalam penyebaran tasawuf dan pemikiran Islam di Nusantara. Beliau adalah salah satu pemikir sufi terkemuka yang menulis karya penting dalam bahasa Melayu seperti Asar Al-Arifin yang menjelaskan ajaran tasawuf. Setelah dengan penyebaran tasawuf, Hamzah Al-Fansuri dikenal karena memperkenalkan ajaran tasawuf pada masyarakat Aceh dan sekitarnya. Pemikiran keagamaan, karya-karyanya banyak memberi pengaruh pada tradisi intelektual Islam di Nusantara, terutama dalam membentuk pandangan mistik dan spiritual masyarakat. Keteladanan, Hamzah mengajarkan pentingnya kedekatan dengan Allah dan perjuangan spiritual untuk mencapai pencerahan. Dibuka pertanyaan? Bukan? Oke, silakan bertanya. Atau kita simpan dulu nanti di yang kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tidak ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok F. Oke, baik. Terima kasih kelompok F tadi sudah memaparkan. Dari tokoh siapa tadi? Hamzah Al-Fansuri. Oke, sekarang kita lanjut. Kelompok berapa ya? Selanjutnya kita acak lagi. Kelompok D. Oke, silakan kelompok D. Siapkan maju ke depan. Silakan. Kita bolehkan dulu, tapi sudah dikirim di link ya. Ya. Yang kelompok D. Iya. Ini ya, benar ya. Oke, silahkan kelompok D dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Muhammad Soleh bin Umar As-Samari. Latar belakang Muhammad Soleh
As-Samari tahun 1640 sampai 1730 adalah seorang ulama asal Semarang yang dikenal sebagai ahli fikih dan tasawuf. Beliau juga merupakan pendiri pesantren dan terkenal karena ajarannya yang mengedepankan kesederhanaan dan kedekatan dengan Tuhan. Selanjutnya, Peran dan keteladanan. Pengajaran fikih dan tasawuf. Mengajarkan fikih dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tasawuf kepada para santri. Penyebaran Islam mengajarkan umat untuk mengamalkan agama dengan baik melalui pendekatan dan penuh kasih sayang. Keteladanan menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kesederhanaan, mengutamakan moralitas dan budi pekerti. oke. Buka pertanyaan? Silakan yang mau tanya. Sudah ada. Ada yang perlu ditanyakan? Saya. Oh iya, silakan. Saya mau bertanya. Saya Pak Ella mau tanya keteladanan apa yang kita bisa contoh di era modern sekarang dari tokoh Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani. Oke, baik sekali. Silakan dijawab ya. Demikian kesalahan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok D. Mengawali dengan persepsi tadi ya. Kemudian kita tayangkan video tadi, ada gambaran. Setelah itu kita pendalaman, kalian sudah diskusi, memecahkan masalah bersama, sudah dipecahkan, kemudian sudah digali, dan hasilnya sudah dipaparkan, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tiba saatnya kita di sesi yang akhir, yaitu kita refleksi. Jadi Pak Mes sampaikan kesimpulan dari belajar kita hari ini. Oke, jadi dari apa yang kita gali ada 6 tokoh tadi terkait peran dan keteladanannya bisa kita simpulkan. Yang pertama, jadi tokoh ulama ini beliau tidak hanya berperan dalam pengembangan ilmu agama Islam di Indonesia, tetapi juga membentuk karakter dan moral umat Islam Indonesia. Kemudian mereka meneladankan kepada kita tentang nilai-nilai kesederhanaan, keteguhan iman, dan cinta kepada ilmu. Kemudian keteladanan mereka dalam menjaga ajaran Islam, memperjuangkan kemerdekaan, dan mendidik generasi muda adalah warisan yang perlu dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tambahan lagi anak-anak bahwa yang terakhir tadi disampaikan sama kelompok D ada Mbah Soleh Darat Umar As-Samarani, itu beliau adalah guru dari tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Ada 2. Yang pertama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri apa? Nahdlatul Ulama. Yang kedua ada Muhammad Kiai Haji Ahmad Dahlan atau pendiri Muhammadiyah. Ada satu lagi anak-anak, R.A. Kartini. Ya, R.A. Kartini adalah salah satu juga termasuk santrinya Mbah Soleh Darat. Dari sini kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Apa yang kita nikmati sekarang itu adalah ada jasa-jasa dari orang-orang terdahulu. Maka kita nggak boleh sombong. Seberapapun kita sukses, tentu kita ada bantuan dari orang-orang. Apapun itu, kita sebagai mulai di sini belajar juga butuh namanya guru. Saya pun juga butuh kalian. Kita saling membantu dan kita ambil keteladan dari beliau betapa gigihnya dalam mengkaji ilmu, menyebarkannya. Tidak hanya itu, tapi juga ikut bahkan berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Oke. Refleksinya hari ini menyenangkan? Alhamdulillah cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang di materi baru di materi setelah ini. Itu ya. Setelah ini di pertemuan besok kita akan belajar tentang peradaban Islam di dunia. Oke. Ada yang mau tanya? Yang belum paham? Udah paham semua? Udah ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Cukup untuk pertemuan di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.